Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu untuk mengingat Tuhan kita, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saudara, sebelum kita ikuti khotbah kita, tahun gereja kita itu didasarkan kepada kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik, mulai dari masa Advent, masa Natal, masa Epifani, masa Prapaskah, dengan sampai masa Paskah, itu membentuk lebih hampir dari setengah dari tahun gereja kita. Jadi mulai dari Advent sampai ke Paskah itu kira-kira hampir setengah dari masa tahun gereja. Fokusnya di situ adalah mengingat peristiwa dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari dijanjikan, kelahiran, dan berkarya, terus atau penyataan diri, dan sampai akhirnya sampai kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Nah, setengah lagi, itu kira-kira 22 sampai 27 minggu, tergantung dari waktu Paskah, kapan, itu adalah berbeda-beda setiap gereja menyebutnya. Ada gereja yang menyebut masa Pentakosta setelah hari Minggu Pentakosta sampai sebelum masa Advent pertama. Ada gereja seperti gereja kita menyebutnya Minggu Trinitatis. Jadi nanti setelah ini minggu depan setelah Trinitatis 1, 2, 3 sampai. Dan ada gereja yang menyebut minggu-minggu biasa. Jadi tergantung gerejanya itu. Dari agenda kita menyebutnya Minggu Trinitatis dan Dung Trinitatis. Fokusnya di dalam itu setelah Pentakosta bukan lagi kehidupan Yesus Kristus, tetapi pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 22 sampai 27, kira-kira 20 berapa minggu tuh, di dalam itu disitulah terjadi beberapa pesta yang tidak berhubungan dengan Yesus Kristus. Contohnya dalam kehidupan Yesus Kristus. Contohnya pesta reformasi, pesta pekabaran Injil, harusnya juga pesta panen di situ harusnya juga, supaya jangan merusak kalender di belakang yang sebelumnya, peringatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesta-pesta di situ. Salah satu pestanya adalah minggu ini, Trinitatis. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi semua mengingat. Kenapa kita perlu menyerayakan Minggu Trinitatis? Karena kita mengingat Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang membuat kita kudus. Nah, warna paramen atau tutup altar, kenapa hijau? Karena hijau adalah melambangkan pertumbuhan umat mulai dari pengajaran Kristus itu, dari firman Kristus itu, maka umat bertumbuhlah imannya karena firman dan pengajaran Kristus. Itu ke situ. Sekarang kita, karena teks kita tentang penciptaan, ini sulit untuk menyebutkan tentang Trinitatis, tapi kita singgung sedikitlah Trinitatis atau Tritunggal. Ada orang yang bukan Kristen, bahkan orang Kristen mengatakan katanya Allah Tritunggal itu sulit untuk dimengerti. Allah Tritunggal itu tidak masuk akal. Dan kalau saya sendiri,
Saya bilang katakan syukurlah Allah itu tidak masuk akal saya. Saudara bayangkan coba otak kita cuma segini. Mau memahami Allah yang maha besar. Apakah kita tidak kurang ajar sebetulnya? Bagi saya kalau Allah masuk akal, Allah bisa saya pelajari, Allah bisa saya hitung-hitung, maka itu bukan Allah. Kan begitu, kalau kita bisa masuk akalkan. Oleh karena itu, kenapa ada rumusan Allah Tritunggal? Ingat saudara-saudara, seperti kesaksian Alkitab adalah kesaksian perjalanan bersama dengan Tuhan. Maka Allah Tritunggal itu adalah Allah hasil perjalanan orang beriman yang menyatakan mulai dari penciptaan sampai dia nanti. Dia nyatakan, oh Allah itu begini. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membawa kita beriman kepada Dia dan memelihara kita dalam iman kita dan pertumbuhan kita. Maka disaksikanlah itu dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, jangan coba saudara mencoba untuk mengerti supaya masuk akal tentang Tritunggal. Kalau saudara ingin mengerti tentang itu, hiduplah, berjalanlah setiap hari dengan Tuhan, maka satu waktu saudara akan mengerti Allah Tritunggal. Jadi gambaran apapun untuk menggambarkan tentang Allah Tritunggal tidak akan pernah sempurna untuk menggambarkan itu. Ada orang menggambarkan matahari, cahaya, sinar, ya bisalah untuk menolong, tapi tidak sempurna. Yang sempurna adalah berjalanlah dengan Tuhan. Rasakanlah apa, maka saudara akan seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau ada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita di luar sana yang berkata, Tuhan kalian itu tidak bisa masuk akal. Memang Tuhan tidak bisa masuk akal. Tritunggal itu memang tidak. Dulu saya waktu SD kelas 3 masuk ke kelas 6, saya lihat pelajarannya, waduh susah sekali. Kan begitu. Begitu saya sudah kelas 6 ternyata bisa juga. Karena sudah saya jalani. Kan begitu. Nah begitu, inilah kesaksian orang percaya yang berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu Allah Tuhan Tritunggal, Allah itu Allah Tritunggal. Maka untuk itu, untuk kita dapat mengerti, berjalanlah dengan Dia. Jadi jangan paksa dulu Tuhan membuktikan diri. Oh kau coba buktikan diri dulu dalam hidup kami bahwa engkau adalah Allah Tritunggal. Bukan begitu, berjalanlah dengan Dia. Hiduplah dengan Dia setiap hari. Maka akan terjadi. Itulah catatan-catatan kecil. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam teks kita atau dari firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberi segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, manusia secara fisik kalau dibandingkan dengan binatang kalah, betul kalah. Saya rasa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan seekor gajah kalau dia berlawan dengan tangan terbuka. Tidak ada seorang pun manusia pun yang dapat mengalahkan berlomba lari dengan burung unta atau citah. Dia lebih cepat, manusia tidak akan mungkin. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat begitu jauh seperti seekor burung elang atau raja wali. Dia bisa menatap jauh, manusia yang paling berapa lah. Nah, disinilah. Tetapi Allah, dengan Allah, manusia itu jadi berbeda. Coba bayangkan saudara-saudara, saat ini ada saudara kita kali yang melihat kita di sini. Padahal dia mungkin di tepi Danau Toba. Kenapa bisa begitu? Padahal pandangan kita terbatas. Karena ini manusia. Saat ini mungkin manusia bisa menciptakan pesawat 2,5 kecepatan suara. Melebihi kecepatan dari citah atau burung unta. Apa yang membuat ini? Siapa yang beri? Tuhan. Itulah membedakan kita dengan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu bekerja dengan rencana yang matang. Kalau orang Batak sering berkata mangida di lapik, mak. Maksudnya gimana kumahangke mak, kumangke. Kalau orang Sunda bilang mangida di lapik. Baru tabain mangida di lapik. Tapi Allah tidak. Lihat saudara-saudara. Kalau saudara lihat dari pasal 1, kita lihat dari pasal 1 kan, dia menciptakan dari yang sederhana, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Masuklah yang hari ke-6 ke yang paling rumit, yaitu kita manusia. Dia menciptakan dulu semua untuk akhirnya diberikan ke manusia. Kan itu tentu ada perencanaan ya kan. Gak mungkin tanpa perencanaan Tuhan membuat itu. Kalau sebetulnya apakah Tuhan bisa mengatakan maka jadilah dari semua segala sesuatu jadi? Ya jadi bisa. Tapi dia digambarkan dalam kitab suci kita bahwa Tuhan itu bekerja dengan rencana. Oleh karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen seharusnya bekerja dengan rencana. Semua di kesaksian Alkitab ini untuk keselamatan pun Tuhan tidak langsung diselamatkan, tapi dia bekerja dengan rencana tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap. Gereja juga harus begitu. Perencanaannya harus baik, meniru Tuhannya yang mereka percayai. Itu yang pertama catatan saya saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, baiklah kita menciptakan katanya kan. Orang bertanya-tanya, siapa kita ini? Dengan siapa Allah berbicara?
Ada orang bilang itu Tritunggal, itu rumusan dogmatis. Kan dari rumusan dogmatis harus bilang begitu. Ada yang bilang kalau tafsiran orang Yahudi bilang itu adalah Allah berbicara dengan seperti ada sidang majelis malaikat-malaikat orang-orang surgawi. Dengan itu katanya. Belakangan tafsiran ada yang bilang begini. Di Alkitab, di Perjanjian Lama, Allah sering berbentuk plural. Dituliskan beberapa kali. Itu hanya menentukan bahwa di sesuatu yang mulia. Seperti kita kalau bicara, yang berpidato, padahal saya, kami katanya, padahal dia sendiri. Tapi dia bilang secara kehormatan kami. Mana yang benar? Kita tidak tahu. Kita bisa memutuskan sendiri. Tetapi yang pasti Allah sekali lagi bekerja dan akhirnya dia menetapkan manusialah jadi mahkota dari semua ciptaan. Itu sebabnya hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang lain tidak. Kan begitu, hanya manusia. Yang lain tidak, ya biasa aja. Apa gambar dan rupa Allah ini? Banyak tafsiran ke situ. Tapi yang pasti saudara-saudara, saya ngambil 3 contoh tentang itu. Manusia atau kita mempunyai kekuatan mental untuk menyimpulkan sesuatu. Binatang tidak. Ciptaan lain tidak. Kita bisa mencari hal-hal atau bertindak secara rasional, yang lain tidak. Kita mempunyai kehendak bebas, mempunyai alasan, mempunyai yang lain tidak. Hanya manusia. Kita bisa semua yang di pikiran kita ini kita tetapkan, kita tentukan, kita lakukan dengan menulis, berbicara, melukis, mematung atau apapun, yang lain tidak. Itu salah satu kelebihan kita. Jika kita melakukan itu dengan benar, kita memutuskan sesuatu dengan benar, maka kita mencerminkan gambar Allah dalam diri kita. Saya balikkan. Jika kita melakukannya, memutuskan, melakukan segala sesuatu itu, menimbang-nimbang dengan salah, berarti kita merusak gambar Allah yang sudah rusak ini dalam diri kita karena dosa. Yang kedua, saya ambil contoh lagi. Moral. Hanya manusialah yang tahu kebenaran, keadilan, belas kasihan, kejujuran, dan lain-lain. Itu gambaran Allah itu. Oleh karena itu, kalau kita memperjuangkan keadilan, berlaku jujur, berbelas kasihan kepada orang lain, maka kita menggambarkan Allah, gambaran Allah itu kepada kita. Balikin lagi, kalau sebaliknya merusak gambar Allah yang memang sudah rusak karena dosa. Secara sosial lagi, saudara-saudara, Allah menciptakan, sebetulnya kadang-kadang saya sering merenungkan kenapa Allah menciptakan manusia. Saya pernah baca buku seorang teologi Jerman, karena katanya Allah itu kesepian, kata dia. Maka dia menciptakan manusia supaya bersekutu dengan manusia. Ada persekutuan yang sosial. Jika orang percaya melakukan persekutuan dengan orang, saya tidak berkata harus jauh seperti zaman sekarang, tetapi mungkin persekutuan sekarang bisa dengan Zoom atau segala macam, kan bisa kita. Jadi orang-orang yang ciptakan Allah, yang kita ini jika bersekutu, melakukan persekutuan, menyapa satu sama lain, berarti kita mencerminkan gambar Allah dalam diri kita. Karena Allah juga suka dengan persekutu. Itulah Allah itu
senang atau mencintai kehidupan. Maka setiap orang yang membawa gambar Allah seharusnya mencintai kehidupan. Kemarin pulang dari rapat, saya sempat sekilas mendengarkan dari Inang Pendeta pas dia mengikuti webinar. Yang memang maaf bukan gereja HKBP yang bikin. Tentang bagaimana nanti beribadah dalam gereja. Kalau sudah ditetapkan pemerintah beribadah, apakah kita beribadah? Katanya begini kesimpulannya, alasan kita beribadah adalah merayakan kehidupan yang dibawakan oleh Kristus. Nah, kalau kita beribadah mendatangkan kematian, ya jangan katanya. Jadi dasarnya kuat dulu kita. Apa yang kita lakukan dalam beribadah kelak nanti? Apakah kita untuk merayakan kehidupan itu atau mendatangkan kematian? Kalau ini dicamkan jemaat kita dulu. Semua rindu dalam ibadah, tetapi apakah rindu dalam tanda kutip apa rindunya? Kan itu. Tuhan itu mencintai kehidupan. Jadi sekali lagi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bisa kita perpanjang lagi ini. Hanya manusialah yang bisa mengenal Allah. Waktu dulu hubungan dengan Allah itu dekat tapi dirusak oleh dosa, maka dia jadi terpisah, jadi jauh dari Allah. Roma pasal 3 dijelaskan oleh Rasul Paulus. Semua manusia sudah kehilangan karena dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak mau mencari Allah. Nanti Kristus membenarkan lagi. Kan gitu. Jadi disitulah manusia ini aslinya betul-betul bagus, amat sungguh amat baik. Coba kalau saudara perhatikan. Penciptaan yang lain itu kemudian Allah melihat baik ya. Setelah menciptakan manusia, lihatlah. Kalau bahasa Ibraninya supaya seperti yang jago saya, ini katanya di situ dibilang, tov itu baik, meot itu sungguh. Lihatlah sungguh amat baik. Nggak tahu itu gambarannya apa lagi. Tidak ada yang kurang sedikit pun diciptakan oleh Tuhan kita manusia ini. Tuhan sungguh baik. Sebelum kita ada dia telah menyediakan segala sesuatu. Maka sebetulnya jangan takut kita dalam hidup di dunia ini. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia menyediakan semua. Nah, kemudian kita diciptakan dan serupa dan segambar Allah, ada tujuan. Tujuannya apa? Kalau di tes ini ada berapa biji? Ada prokreasi, menurunkan keturunan, dan ada dengan memelihara dan menata ciptaan yang lain. Itu tugas kita, itu mandat diberikan kepada kita. Kalau dulu ada mandat MPR, Presiden adalah mandataris MPR, kita mandataris dari Tuhan, Sang Pencipta, diserahkan kepada kita. Semua ciptaannya yang lain. Sekali lagi saudara-saudara, sayang amat disayangkan karena dosa kita bukannya memelihara tetapi merusak ciptaan Tuhan. Yang saat ini semakin rusak. Teks kita ini sekarang, teks firman Tuhan ini mengingatkan kita saat ini kepada orang-orang yang percaya saat ini. Hati-hati, kita ini diperintahkan untuk memelihara ciptaannya. Jadi kalau dibilang menguasai itu bukan eksploitasi. Tetapi sekarang eksploitasi habis-habisan. Hutan digunduli,
Tambang bumi dihabiskan sampai kan ditinggalkan begitu saja. Bekasnya tidak ditutup tata rapi lagi. Semua hutan digunduli, ditanam sawit menjadi gersang. Hanya demi ekonomi kita. Sampai-sampai binatang protes. Kalau di Sumatera itu sering, saya ingat dulu di Janjiakola datang harimau. Sampai kan tentara datang dari Tarutung bawa senjata, dikira mau nangkap SSA dulu. Taunya nangkap harimau. Kenapa begitu? Karena tidak ada lahannya lagi, karena dia dihantam, dia dirusak oleh manusia. Ya dia keluarlah cari mangsa, cari makanan. Itulah manusia. Maka dari sekarang seharusnya kita diingatkan untuk memelihara ciptaan. Hal-hal kecil bisa kita lakukan dengan baik. Pemerintah sering berapa kali berkata, kurangi pemakaian plastik. Kalau minum saudara ke nongki-nongki atau duduk-duduk di gada, bawa sedotan besi sendiri. Bawa sendok sendiri. Jangan dikasih sendok plastik. Itu hal-hal yang kecil untuk mengurangi kerusakan dunia. Manusia diperintahkan memelihara alam semesta ini yang ciptaan Tuhan. Itu berarti saudara-saudara dengan sesama kita juga. Jadi sesama kita juga harus kita berlakukan juga sebagai seorang orang yang sama-sama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti tidak ada seorang pun di antara kita yang tinggi atau lebih tinggi dari kita, yang lebih rendah dari kita. Kalau sekarang di Amerika ribut demonstrasi rasis, berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah rasis seharusnya. Kalau kita orang Batak paling sering sebetulnya sadar atau tidak sadar rasis. Maulana lak kita do songonon, berek kamu mas songonon. Isi maulana kita do mengatur negara ot. Ai si oto-oto do halakanin. Bui do ototoi, ala bui mana mangototoi ke bisa oto-oto konina. Itu kan tindakan yang sebetulnya merendahkan suku bangsa yang lain. Tidak boleh. Karena kita diciptakan dengan demikian juga antara gender. Kan itu budaya kita, budaya laki-laki. Kan budaya orang Batak itu budaya laki-laki. Dan itu terdidik mulai dari rumah tangga. Padahal di teks di firman Tuhan ini dibilang kita laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya kodrat yang membedakan. Apa kodratnya? Perempuan melahirkan, laki-laki tidak. Itu dikodratkan Tuhan. Tapi yang lain segambar dan serupa Allah lah. Jadi hidup jangan bias gender. Bagi orang tua yang masih kecil anak-anaknya, ajari anakmu juga yang laki-laki itu menyapu rumah. Ajari juga anakmu laki-laki, kalau ada anak laki-laki ada perempuan di rumah, ajari semua. Sama tugasnya. Jangan beda-bedakan. Karena sekali lagi, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sama-sama, tidak ada bedanya. Sayangnya sekali lagi saudara-saudara, di ayat terakhir itu bilang, sungguh amat baik. Sayangnya dosa merusak ini. Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan sekarang, dari ciptaan asli Tuhan itu karena dosa. Perendahan terhadap suku bangsa lain atau ras lain itu karena dosa kita. Kalau ada pun perendahan terhadap gender, terhadap perempuan, itu adalah karena dosa kita.
Kalau ada juga perusakan alam ciptaan lain, itu karena dosa kita. Yang hidup kita ini semakin egois. Dunia ini semakin egois. Untungnya Kristus datang, makanya dibilang di dalam Kristus, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan dibalikin lagi, yang sudah rusak itu dibalikin lagi. Saudara, kau punya waktu buka dulu di Mazmur 8, luar biasa sebetulnya manusia ini. Mazmur 8 ayat 5 sampai berapa, dia dikatakan, apalah manusia ini, kau jadikan setingkat lebih rendah dari Allah. Diberikan kehormatan, kemuliaan, tapi dirusak. Tetapi oleh Kristus lagi dikembalikan dia untuk kembali seperti ketika penciptaan. Oleh karena itu orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen harusnya menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan kita hari ini. Ingatlah, kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapak Sorgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu yang Kau beri kemuliaan dan kehormatan, bahkan setingkat menurut kesaksian pemazmur di bawah Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur karena Yesus Kristus telah mengembalikan kami menjadi ciptaan yang baru oleh darahnya, oleh kematiannya, dan oleh kebangkitannya. Tolong kami Tuhan agar kami mengingat ini, agar kami mengingat tugas kami yang Kau tetapkan ketika penciptaan, agar kami senantiasa memelihara ciptaan-Mu, agar kami senantiasa memancarkan dalam hidup kami bahwa kami adalah gambar dan rupa Engkau Tuhan, sehingga orang yang melihat akan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong juga kami Tuhan untuk memperlakukan sesama kami sebagai sesama yang diciptakan dengan rupa dan gambar Engkau Tuhan, terhadap lawan gender kami juga Tuhan. Roh Kuduslah kiranya menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.